Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Dinilai Kristanto, nomor 12, kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Wonosari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang artinya perubahan materi, oleh ilmuwan Arab Al-Jabir Ibnu Hayyan tahun 700 sampai 778. Ini berarti ilmu kimia secara singkat adalah perubahan materi menjadi materi lain. Pasti teman-teman bertanya, apa itu hakikat? Di sini saya akan menjelaskan. Hakikat ilmu kimia yaitu bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk, struktur, maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini bisa mengaruhi beberapa bentuk wujud yang lainnya. Pengertian kimia, apa sih yang dimaksud kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari perubahan komposisi, struktur, dan sifat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Secara singkat adalah ilmu yang mempelajari mengenai perubahan materi menjadi materi lain. Ilmu kimia secara lengkap adalah ilmu yang mempelajari mengenai perubahan susunan materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Ilmu kimia dikembangkan oleh para ahli kimia untuk menjawab pertanyaan apa dan mengapa tentang sifat materi yang ada di alam. Manfaat mempelajari ilmu kimia. 1. Pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. 3. Membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. Cabang-cabang ilmu kimia terbagi atas beberapa jenis, yaitu A. Kimia analitik, B. Biokimia, C. Kimia anorganik, D. Kimia organik, E. Kimia fisik, F. Kimia teori, G. Kimia nuklir. A. Kimia analitik. Kimia analitik adalah analisis cuplikan bahan untuk memperoleh pemahaman tentang susunan kimia dan strukturnya. Kimia analitik melibatkan metode eksperimen standar dalam kimia. Metode-metode ini dapat digunakan dalam semua subdisiplin lain dari kimia, kecuali untuk kimia teori murni. B. Biokimia. Biokimia mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan interaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. Biokimia dan kimia organik berhubungan sangat erat, seperti dalam kimia medisinal atau neurokimia. Biokimia juga berhubungan dengan biologi molekular, fisiologi, dan genetika. Kimia anorganik. Kimia anorganik mengkaji sifat-sifat dan reaksi senyawa anorganik. Perbedaan antara bidang organik dan anorganik tidaklah mutlak dan banyak terdapat tumpang tindih, khususnya dalam bidang kimia organologa. D. Kimia organik. Kimia organik mengkaji struktur, sifat, komposisi, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. Suatu senyawa organik didefinisikan sebagai segala senyawa yang berdasarkan rantai karbon. E. Kimia fisik. Kimia fisik mengkaji dasar fisik sistem dan proses kimia, khususnya energetika dan dinamika kimia, kinetika kimia, elektrokimia, mekanika, statistika, dan spektroskopi. Kimia fisik memiliki banyak tumpang tindih dengan fisik molekular. Kimia fisik melibatkan penggunaan kalkulus untuk menurunkan persamaan dan biasanya berhubungan dengan kimia kuantum serta kimia teori. F. Kimia teori. Kimia teori adalah studi kimia melalui penjabaran teori dasar atau biasanya dalam matematika atau fisika. Secara spesifik, penerapan mekanika kuantum dalam kimia disebut kimia kuantum. Sejak akhir Perang Dunia 11, perkembangan komputer telah memfasilitasi pengembangan sistematik kimia komputasi, yang merupakan seni pengembangan dengan penerapan program komputer untuk menyelesaikan permasalahan kimia. Kimia teori memiliki
memiliki banyak tumpang tindih atau secara teori dan eksperimen dengan fisika benda, kondensi, dan fisika molekular. Kimia nuklir. Kimia nuklir mengkaji bagaimana partikel subatom bergabung dan membentuk inti. Transmutasi modern adalah bagian terbesar dari kimia nuklir, dan tabel nuklida merupakan hasil sekaligus perangkat untuk bidang ini. Peranan ilmu kimia dalam berbagai kehidupan sehari-hari. 1. Bidang kesehatan. 2. Bidang pertanian. 3. Bidang industri. 4. Bidang biologi. 5. Bidang arkeologi. 6. Bidang hukum. 1. Bidang kesehatan. Bahan-bahan kimia sering digunakan sebagai obat-obatan. Obat dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat secara medis terhadap suatu penyakit. 2. Bidang pertanian. Ilmu kimia berperan penting dalam bidang pertanian. Petani menggunakan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan tanaman. 3. Bidang industri. Di bidang industri, ilmu kimia seringkali sangat dibutuhkan. Mesin-mesin besar di industri membutuhkan logam yang baik dengan sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan. 4. Bidang biologi. Proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan penjelasan kimia. Proses pencernaan makanan, pernapasan, metabolisme, dan fotosintesis merupakan proses kimia yang dipelajari dalam biologi. 5. Bidang arkeologi. Penentuan usia fosil yang bisa dilakukan saat ini merupakan salah satu hasil penerapan ilmu kimia. Fosil yang ditemukan dapat ditentukan usianya dengan radiostop karbon 14. 6. Bidang hukum. Pemeriksaan alat bukti kriminalitas oleh tim forensik menggunakan ilmu kimia. Di dalamnya, bagian tubuh manusia seperti rambut dan darah dapat diperiksa struktur DNA-nya. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan materi yang saya sampaikan. Semoga kalian dengan penjelasan saya dapat menambah ilmu dan memahaminya. Jika ada salah kata atau ucapan atau kekurangannya, saya minta maaf karena kita sama-sama saling belajar. Tetap di rumah aja dan selalu menjaga protokol kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.